Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya pantas kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka merayakan hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Penyaluran zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah. 1. Penerimaan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah yang telah dikumpulkan oleh Amil Zakat Bintal Kopassus dengan jumlah 3.986 orang. Uang sebesar 198.337.000 dan 579,5 kg beras. Adapun penyaluran zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah Amil Zakat Kopassus sebagai berikut. Yang pertama, fakir miskin, anak yatim piatu, janda dan duafa 135.887.000 rupiah dan beras 479,5 kg. 2. Proposal Yayasan Yatim Piatu dan Musola sebesar 14 juta rupiah dan 100 kg beras. Ketiga, Amil Zakat sebesar 19.100.000 rupiah. 4. Fisabilillah 25.350.000 rupiah. 5. Badan Amil Zakat dan Kelurahan. Ulangi, 5 badan Amil Zakat Kelurahan 2 juta rupiah. 6 badan Amil Zakat Kecamatan 2 juta rupiah. Ketiga, demikian laporan hasil penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah dari Masjid Nur At-Taqwa, Masjid An-Nur, Masjid Nurul Iman, Musola Nur Fadilah, Juyar Makodenma, Juyar Grup 3 dan Juyar Sar 81 Kopassus tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang dapat kami laporkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada kita sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hajamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa ja'ala an-nasa minal rijali wan nisa wa unsida bis-su'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia alladzi tuwiya bidinil islamiyya wa aharra fi sanati 45 wa aharrahu sayyid abina Soekarno wa hatta fi Binagraha Jakarta wa bil falsafati wal imami laysa bil pancasila walakin bil qur'ani wal hadisi wal qiyas wal ijma' wajtama'a huna fi barnamaji salat jamaah di Idul Fitri fi Markopassus Jakarta. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أهل الشهادة
الذي أعطاه الله الكوثر وشفاعة العظمى. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى الآخر الآية، أي تامين الآية، والله أعلم بمراده. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang bersama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji sekaligus tasyakur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena tidak lain atas izinnya lah, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa duduk bersimpuh, bertafakur, bersujud, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang tidak diberikan kesempatan pada hari ini untuk tidak bisa bersujud pada hari ini. Allah tidak mengizinkan. Banyak saudara-saudara kita yang menginginkan bertemu dengan Idul Fitri, tapi Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan kesempatan umur. Banyak dari saudara-saudara kita ingin berjumpa di bulan suci Ramadan, tapi Allah tidak berkehendak, maka itu tidak bertemu. Kita alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ramadan telah kita selesaikan jalankan, dan Idul Fitri kita bertemu juga, maka patut kita syukuri dengan sama-sama kita berniat untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang setia, dan mudah-mudahan baginda Rasul memberikan syafaatul uzmanya kelak nanti di yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar. 1 bulan penuh. 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Bagaimana dengan yang berbeda pendapat? Supaya lebih aman dan lebih tertib, kata Rasul, fa idza talabtum fa alaikum bisyawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Ikutlah kepada golongan yang terbanyak, yang benar dan ahlinya. Dalam hal ini adalah pemerintah kita. Di pemerintahan ada Departemen Agama, ada MUI, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Perpis dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang mumpuni di bidangnya, maka lebih aman ikuti pengumuman pemerintah. Sebab yang berkewajiban mengadakan sidang isbat adalah qadi, seorang pemerintah, bukan perorangan, bukan pergolongan, bukan perkumpulan, tetapi qadi yang berhak menentukan sesuatu. Yang kedua yang disempurnakan bukan cuma menyempurnakan pada waktu Ramadannya saja, tetapi setelah pasca Ramadan kita sempurnakan amaliyah Ramadan yang biasa kita menjaga kesabaran, kita terapkan dalam 11 bulan di luar daripada Ramadan. Kalau tidak bisa, hanya Ramadan kita bisa berbuat sabar, hanya Ramadan kita mulai dermawan, hanya Ramadan kita rajin sholat, tapi di luar daripada Ramadan kita kembali lagi seperti habitat awal, maka rugi dan sangat rugi. Di mana letak takwanya? Karena tujuan Ramadan menggembleng kita, memberikan pendidikan agar kita meningkat iman dan takwanya. Lalu yang kedua, walitukabbirullah, setelah melengkapkan bilangan puasanya, bertakbir mengagungkan nama Allah. Indonesia bisa merdeka bukan karena senjatanya hebat, bukan karena punya meriam. Indonesia miskin waktu itu dengan senjata, tetapi dengan takbirnya Bung Karno, takbirnya para Jenderal Sudirman, membuat semangat gelora
dalam hati dada seluruh masyarakat Indonesia, bukan cuma tentara tetapi seluruh masyarakat Indonesia, pemuda semuanya bergerak bersama atas dasar mengagungkan nama Allah, karena berjuang di jalan Allah akan memberikan suatu kebahagiaan. Yang ketiga, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, bentuk daripada kita mensyukuri atas hidayah Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa 30 hari bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Banyak orang-orang yang tidak sempurna puasanya, menahan lapar mungkin bisa, tapi amarah sulit. Makanya masih saja orang yang sedang berpuasa tapi tidak bisa menahan amarahnya. Padahal Rasul sudah memberikan suatu garis besar, manusia kalau ingin selamat pegang satu perkara, la taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah, niscaya akan mendapat surga. Tapi marah kita tidak bisa kendalikan. Lalu Allah buatlah Ramadan sebagai menahan diri. Kalau masih belum bisa juga, berarti kita masih belum mampu untuk mencapai takwa. Hadir rahimakumullah, singkat ada pesan 3. Setelah beres sholat id, malaikat Jibril datang menghampiri baginda Nabi Muhammad. Seketika itu berbicara, ya Muhammad, maukah engkau mengamini doaku Muhammad? Kata Rasul, labbaik wahai Jibril. Doa apa yang akan engkau panjatkan Jibril? Muhammad, tolong ambilkan doa saya ini. Jibril yang minta doa, Nabi Muhammad yang mengamini. Jibril sayyidul malaikat yang mengaminkan sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, Rasulullah adalah pimpinan utamanya. Kalau Jibril yang berdoa, kalau Nabi Muhammad yang mengaminkan, apa mungkin doanya ditolak? Mustahil. Apa doa daripada malaikat Jibril? Ya Rabb, ya Tuhanku, jangan engkau terima ibadahnya bagi orang, baik dia ibadah wajibnya, sunnahnya, sholatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mohon maaf, beribu-ribu pahala pun berjuta-juta pahala, andai kata durhaka terhadap orang tuanya, Allah tidak akan bisa menerima. Anishkurli wali daika, bersyukur kepada Allah harus bersyukur pula kepada orang tua. Taat kepada Allah maka harus berbakti pula kepada orang tua. Setinggi-tinggi jabatannya, setinggi-tinggi titelnya dan kedudukannya, tapi tidak ada punya rasa hormat kepada orang tua, surga jauh. Sebab ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah, surganya, semua ridhonya, semua kenikmatannya ada pada ridhonya orang tua kita. Maka yang masih mempunyai orang tua, bermusyawarahlah meminta maaf. Yang masih ada silahkan. Tidak sanggup datangi orang tua kita, sekarang sudah zaman modern, media sosial sudah canggih. Yang penting ada ungkapan kita, permohonan maaf, lalu kita berikan kesenangan kepada orang tua kita. Yang sudah tidak punya orang tua, sudah meninggal dunia, maka panjatkan doa untuknya, karena itu yang ditunggu-tunggu orang tua kita yang sudah meninggal. Tidak ada lain menunggu daripada doa-doa dari anak-anaknya yang masih hidup. Ini yang pertama, diaminkan oleh Rasulullah, amin. Lalu yang kedua, ya Rasul, ini doa yang kedua, ya Allah, ya Rabb, jangan engkau terima ibadah puasanya, sholatnya, baik yang wajib dan yang sunnahnya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, baca Al-Qur'annya, bagi seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Diaminkan oleh Rasul, amin. Kenapa istri yang durhaka kepada suaminya? Surga seorang laki-laki, meskipun sudah punya cucu, meskipun dia sudah punya anak banyak,
tetapi surganya tetap masih ada di dalam ridho orang tuanya. Tapi surganya seorang istri ada di dalam ridhonya suaminya. Seorang istri seberapapun hebatnya dia, seberapa tinggi pun dia titel dan jabatannya, tapi tidak mampu menghormati kepada suami, tidak berbakti kepada suami, surga tidak mungkin akan didapat. Sebab syarat untuk masuk surga bagi seorang perempuan adalah wa ta'at zaujaha, harus taat kepada suaminya. Tanpa taat kepada suaminya tidak akan bisa mendapat surga. Perkara suaminya masih belum soleh, perkara suaminya tidak benar, tidak jadi soal. Sebab Fir'aun seorang raja yang bengis, punya istri Siti Asyah karena tetap taat kepada Allah, lalu tetap taat kepada suaminya Fir'aun. Asyah tetap menjadi penghuni surga, tetapi Fir'aun tidak masuk. Maka seorang istri yang penting dia taat kepada suaminya, insya Allah surga akan didapat. Diaminkan oleh Rasul, amin. Lalu yang ketiga, ya Rasul mohon aminkan, ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan engkau terima ibadah sholatnya, puasanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, zakatnya, semua ibadah-ibadah yang lain, baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, bagi seorang muslim yang belum bisa memaafkan sesama muslim yang lainnya, tidak akan diterima. Maka itulah pentingnya ada acara halal bihalal untuk menyempurnakan ibadah kita agar Ramadan selama 1 bulan penuh, dan di luar Ramadan Allah terima semua amal kita, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang penting ada satu sama lain saling memaafkan. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang betul-betul yang baik, manakala dia mampu menjaga lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti orang lain, muslim yang lain. Lebih-lebih dia bisa menyantuninya, lebih-lebih dia bisa menyambung silaturahim, lebih-lebih dia bisa mendoakan muslim yang lainnya, maka itulah yang dikatakan muslim sejati. Maka momentum ini mari kita sambung silaturahim dengan berbagai cara. Ada yang dengan bersedekah, ada yang dengan bersilaturahim dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ibadah puasa kita selama bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, Allah terima dengan seikhlas-ikhlasnya, dan kita nanti diberikan gelar tatakun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara ya rabb ya غفار ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وأخيرا ظاهرا وباطنا قولا وفعلا طاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد واللحاد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا يا الله ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضلك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله